warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu kita mempelajari pendapat para ahli hukum Islam tentang asuransi syariah, kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ini menjadi harapan akan menjadi kompetensi dari kalian. Dengan mengikuti kuliah ini, kalian diharapkan dapat membedakan asuransi syariah ini dan asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas resiko yang mungkin terjadi dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Sedangkan asuransi syariah memiliki prinsip sesuai syariat Islam, yaitu berdasarkan asas tolong-menolong antar peserta atau ta'awun, saling melindungi atau takafuli, atau berbagi risiko di antara peserta asuransi. Setidaknya ada 9 perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang telah saya rangkum. Yang pertama, prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta, risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri lewat dana tabaruk ya. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh, risk transfer secara sepenuhnya. Jadi asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk aset, kesehatan jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Jadi yang menanggung sepenuhnya nanti adalah perusahaan kalau asuransi konvensional. Perbedaan yang kedua adalah akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabaruk atau dana sosial yang dihimpun di perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syarat, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Dalam hal ini, setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Perbedaan yang ketiga adalah kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana ini dimiliki semua peserta asuransi, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelolanya saja. Pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana ini lalu akan dikelola semaksimal mungkin untuk keuntungan peserta asuransi dengan sistem yang transparan. Jadi para peserta pemegang polis atau nasabah itu bisa mengaudit apa saja yang di dana itu dikelola seperti apa, itu bisa. Pada pengelolaan dana asuransi syariah bisa melibatkan objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan atau kesamaran syubhat baik secara hukum, sifat maupun faktanya. Instrumen investasi yang dipilih harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Dana ini akan dikelola sesuai perjanjian, misalnya dialihkan sebagian ke biaya dan investasi atau pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi yang dipilih demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Perbedaan yang keempat adalah pengawasan dana. Pada asuransi syariah ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu juga diawasi oleh OJK. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada badan pengawas khusus seperti DPS tadi ya. Untuk kegiatan dan transaksi perusahaan itu enggak ada. Namun prinsipnya setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi OJK saja yang mengawasi karena di Indonesia ya, ini sebagai pengawas keuangan di Indonesia.
Perbedaan yang kelima adalah dana hangus. Istilah dana hangus terjadi ketika tidak ada klaim dalam jangka periode asuransi yang disepakati. Misalnya dana hangus pada asuransi perjalanan ketika trip telah digenapi, atau dana asuransi properti hangus ketika masa polis berakhir, atau seseorang yang mengasuransikan mobilnya dan tidak ada kecelakaan atau apapun tidak selama asuransi itu sampai berakhir, tidak ada musibah apapun, maka dananya akan hangus, seperti itu. Sedangkan untuk asuransi syariah tidak memberlakukan istilah dana hangus. Dana tetap akan bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabaruk. Ketika seorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah, dana tetap dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayarkan pada perusahaan asuransi syariah. Nah, ini tentunya kehilangan sedikit kalau di tengah jalan berhenti karena harus mengikhlaskan dana tabaruknya ya, tapi yang lainnya bisa ditarik. Berbeda dengan asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir atau tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuan lainnya. Berhenti di tengah jalan itu juga dana akan hangus. Perbedaan yang keenam adalah surplus underwriting. Ini adalah dana yang diberikan kepada peserta jika terdapat kelebihan dari rekening sosial atau tabaruk, termasuk dari pendapatan lain, setelah dikurangi dengan pembayaran klaim atau santunan dari orang-orang yang terkena musibah dan utang jika ada. Kemudian sisanya ini menjadi haknya para peserta ya, surplus underwriting. Pada asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pembagian keuntungan ini bersifat pro rata, jadi sama rata sesuai dengan ininya ya, premi yang dibayarkannya ya. Pada asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan, tapi ada istilah no claim bonus pada beberapa produk asuransi. Ini adalah pemberian kompensasi kepada nasabah atau tetanggu jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada perusahaan asuransi konvensional yang memberikan ini ya, bonus no claim bonus ini ya, tapi juga ada yang hangus saja tanpa adanya klaim, itu akan hangus. Tapi juga ada yang memberikan no claim bonus, itu juga ada. Perbedaan yang ketujuh adalah wakaf dan zakat. Pada asuransi syariah berlaku istilah wakaf dan zakat yang tidak eksis pada asuransi konvensional. Wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau nazir dengan tujuan demi kemaslahatan umat. Karena wakaf memiliki manfaat pelindungan, peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai polis. Sedangkan zakat adalah harga tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak menerima 8 asnaf misalnya fakir miskin. Zakat bersifat wajib pada asuransi syariah dan diambil dari besarnya keuntungan perusahaan. Jadi sebelum keuntungan itu dibagikan pada peserta, maka diambil dulu zakatnya dari keuntungan tersebut. Jadi baru setelah itu dibagikan ke peserta, keuntungan itu dibagi rata. Aturan wakaf dan zakat tidak ada pada asuransi konvensional ya. Kalau asuransi konvensional itu tidak ada ya, zakat maupun wakaf tidak ada. Pembayaran polis bisa diberikan pada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan yang ke-8 adalah pembayaran klaim polis. Asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Seluruh keluarga akan mendapatkan perlindungan rawat inap rumah sakit. Klaim juga biasa dibayarkan dengan sistem cashless atau semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double claim terhadap asuransi lain. Jadi kalau asuransi syariah itu bisa double asuransi ya, misalnya dari BPJS dapat, dari asuransi syariah dapat, misalnya itu dari dapat, dan bisa dia untuk seluruh anggota keluarga dalam satu polis ya, jadi lebih hemat Kak.
Sedangkan asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Dikarenakan polis bersifat individu, hanya boleh diatasnamakan satu orang saja, terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya fasilitas keluarga. Jadi akan lebih boros ya. Misalnya satu keluarga isinya 5, jadi ayah, ibu, terus anaknya 3. Jadi masing-masing ini harus punya asuransi. Sedangkan kalau asuransi syariah itu bisa untuk satu keluarga. Pembayaran klaim polis beraneka ragam pada asuransi konvensional, yaitu reimburse, cash plan atau cashless. Nasabah juga boleh mencoba double claim, tergantung ketentuan yang berlaku pada masing-masing kebijakan polis asuransi. Perbedaan yang terakhir, yang ke-9 adalah investasi dana. Dalam asuransi syariah, jika premi dari nasabah belum dipakai, tidak ada yang minta klaim ya, maka atau tidak ada yang perlu disantuni, maka dana tersebut diinvestasikan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah dan diserahkan pada sistem bagi hasil. Adapun dalam asuransi konvensional, pengelolaan investasinya pada sistem bunga yang riskan mengandung unsur maghrib, maisir, gharar, haram, dan riba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.